kembali lagi bersama saya Siti Nurjana, jurusan Produksi Film 1 SMK Negeri 1 Cireme. Dalam Bincang Santai bersama Bapak Muhammad Lukman Fikriyadi. Dalam Bincang Santai kali ini, saya akan menanyakan tentang pengalaman magang Bapak Fikri. Menurut informasi yang saya dapat, tempat magang Bapak Fikri adalah tempat terbaik di angkatannya Bapak. Apa benar begitu, Pak? Ya, betul. Dari segi tempat magang, menurut saya sendiri itu memang sudah yang terbaik. Sebelumnya boleh tahu Bapak pernah magang di mana? Sebelumnya saya pernah magang di Rus Animation di Jawa Tengah. Kenapa Bapak memilih magang di sana? Karena melihat dari fasilitas dan juga beberapa pilihan yang ada di sana, ada desain, ada produksi film, dan juga ada di bagian animasi. Nah, saya sendiri memilih pada yang produksi film karena memang memiliki sedikit skill atau beberapa teknik dasar yang sudah saya pahami. Selama Bapak magang, apakah Bapak pernah bekerja secara tim? Bekerja secara tim pasti dan diterapkan di sana. Bagaimana Bapak menghadapi dan mengatasi sebuah masalah yang besar? Sejauh dan pengalaman saya untuk menangani itu, kembali lagi ke cara saya dan tim saya itu berkomunikasi dan juga tidak membesarkan beberapa masalah yang ada. Jadi apa sih masalahnya yang ada, terutama untuk salah satu contohnya mungkin di cara pengambilan video. Nah, itu kan ada beberapa tekniknya. Jadi dari beberapa teknik itu mungkin ada yang kurang paham atau salah dalam pengambilan gambarnya, itu langsung ada koreksi. Jadi jika memang salah, langsung dikoreksi dan pengambilan ulang dari pengambilan video itu. Gitu. Jadi intinya langsung dikomunikasikan, langsung dibicarakan agar tidak menjadi masalah yang besar dalam tim gitu. Bisakah Bapak menceritakan proyek atau prestasi yang Bapak dapati yang berkesan selama Bapak magang di sana? Kalau itu ada beberapa hasil dari proyek yang sudah saya kerjakan, ada kurang lebih 3 atau 5 proyek. Yang pertama itu pas awal, yaitu adalah pretest. Pretestnya itu dari tempat magang saya waktu itu langsung disediakan beberapa alat dan dari beberapa alat itu digunakan dan dimaksimalkan. Jadi intinya saya menggunakan stabilizer semuanya. Nah, saya hanya menggunakan stabilizer itu, jadi apapun objeknya itu yang di depan saya harus menjadi video sinematik anggapannya. Itu salah satunya. Terus yang kedua, tugas individu, saya mengerjakan atau menyambung beberapa gambar, yaitu dalam segi video atau editing itu adalah stop motion. Jadi beberapa gambar itu jadikan satu, jadi gambar itu layaknya seperti bergerak seperti itu. Jadi gambar itu hanya 2 dimensi. Jika di 3 dimensi masih belum sampai di sana karena saya hanya memilih di bagian produksi filmnya saja. Dan untuk proyek secara tim, saya membuat profil dari tempat magang saya sendiri. Jadi apa sih kegiatan yang ada di sana selama saya magang? Terus kan ada beberapa cabang kan itu kan, yang produksi film, animasi, sama desain grafis itu kan ada. Nah itu dijelaskan semua dan dibuat jadi profil di tempat itu. Jadi itu sebagai portofolio saya dan beberapa kegiatan yang ada di sana saya abadikan agar bisa menjadi portofolio yang bisa membuat
motivasi dan juga membuat saya bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya seperti saya mau kuliah di bagian film gitu. Terakhir Pak, apa suka dan dukanya magang di sana? Sukanya itu saya mendapatkan banyak teman baru. Jadi dari tempat magang saya itu ada yang dari Bogor, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja. Dari itu pun saya juga belajar beberapa bahasa dari mereka, maksudnya bahasa daerahnya mereka. Jadi saling-saling sharing aja gitu. Jadi sampai sekarang pun masih tetap kontakan sama mereka. Dan dukanya itu jauh dari keluarga saja, hanya itu. Dan seperti apa ya, beberapa masalah pas waktu sakit atau apa, saya harus bisa mengontrol diri saya sendiri gimana caranya agar saya kembali sehat dan fit, karena kembali lagi jauh dari keluarga dan rumah. Nah itu kedudukannya. Terakhir itu ya Pak. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk anak-anak yang bakal magang selanjutnya? Oke, untuk anak-anak atau adik-adik kelas beberapa di SMK Negeri 1 Cermai, jika memang memungkinkan dan pasti bisa kalian untuk magang di tempat yang jauh, dan itu pun harus sesuai dengan skill kalian. Jadi jika memang kalian ingin belajar, tidak harus bisa, harus ingin belajar saja, harus ingin belajar. Jadi kalian boleh belajar di tempat yang lebih jauh itu karena ilmunya itu, kelasnya itu berbeda. Dan juga circle dan pertemanan kalian itu dapat teman-teman yang baru pasti. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya mendapatkan teman yang dari Bogor dan juga saya juga bisa belajar bahasa mereka, bahasa daerahnya. Dan kembali lagi ke skillnya kalian, apa sih tujuannya kalian magang di tempat itu. Jadi intinya boleh magang lebih jauh ataupun dekat, asalkan sesuai sama tujuan dan skill kalian. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu bincang santainya. Semoga apa yang disampaikan Bapak Muhammad Lukman Fikriyadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.